Hansip atau pertahanan sipil adalah personel keamanan rakyat yang sering dijumpai di berbagai acara hajatan, mulai dari hajatan pernikahan hingga hajatan pemilihan umum atau pemilu. Baju personel Hansip yang hijau dan seringnya berwarna lusuh memberi ciri pembeda dari pakaian anggota militer seperti polisi, bahkan anggota organisasi paramiliter lainnya. Hansip juga punya topi kebesaran, yakni topi berwarna senada dengan pakaiannya, dengan logo bergambar bambu kuning runcing bersilang di depan pohon beringin. Di bawahnya ada tulisan Linmas yang berarti perlindungan masyarakat. Kebanyakan personel Hansip adalah orang-orang yang telah berumur atau bisa juga berusia tua. Meskipun demikian, Hansip punya latar sejarah yang megah. Hansip pada mulanya dibentuk untuk melindungi masyarakat dari serangan udara. Tugas Hansip adalah sebagai tim reaksi cepat atau Quick Response Team. Halo semua, kembali lagi di Afid Berbicara. Ya, kali ini aku akan berbicara tentang menjadi pemicu terbentuknya Hansip ketika serangan Jepang terjadi di Indonesia pada 1943. Belanda membentuk tim perlindungan dari serangan udara. Dalam bahasa Belanda dinamai Luchtbeschermingsdienst atau LBD. Hansip didirikan pada awalnya dengan nama LBD oleh Belanda untuk menjadi tim reaksi cepat, menginformasikan dan melindungi masyarakat dari serangan udara. LBD atau Hansip punya struktur organisasi yang jelas. Garis organisasinya tegas dari pusat sampai daerah. Studi Universitas Siliwangi menyebutkan bahwa pada masa perang di Indonesia, baik Belanda maupun Jepang sama-sama punya organisasi pertahanan yang basisnya adalah rakyat. Jika Belanda diantaranya punya LBD, Jepang membentuk pembela tanah air atau PETA, Jawa Hokokai, atau organisasi wanita Fujinkai. Dalam sistem pertahanan Jepang, organisasi pertahanan sipil disiapkan dalam susunan kelompok yang bernama Gumi, yang tugasnya sama seperti LBD pada masa Belanda yang dibentuk untuk membuat pertahanan dan keamanan serta melindungi masyarakat dari gangguan musuh. Tugasnya pun seperti penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan distribusi pangan, dan lainnya. Maka dari itu, pertahanan sipil yang dibentuk oleh Jepang menjadi embrio dari pembentukan Hansip. Upaya Jepang dalam mengerahkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan membawa manfaat dan lebih menguntungkan daripada saat pemerintahan kolonial Belanda. Saat kubu Indonesia dan Jepang sudah berbeda kepentingan, terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipelopori oleh organisasi PETA. Sehingga dapat dikatakan upaya yang dilakukan Jepang ini ibarat senjata makan tuan. Siapakah pembina LBD atau Hansip? LBD dengan segala perjalanan pembinaannya diganti nama dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Hansip dibina oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Keberadaan Hansip secara legal formal juga semakin kuat dengan adanya payung hukum tentangnya, yakni Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan atau Keamanan nomor MI-72/62 tertanggal 9 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil atau Hansip. Hansip awalnya bergerak dalam kegiatan yang bersifat pertahanan dan keamanan. Pada 1972, Panglima ABRI menyerahkan pembinaan Hansip kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri dengan landasan Kepres nomor 55 tahun 1972. Ketika periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Kepres itu dicabut. Hansip berubah menjadi membantu dalam pengamanan lingkungan. Pada tahun 2002, Hansip berubah nama menjadi Perlindungan Masyarakat atau Linmas, yang sejak tahun 2004 tidak lagi menerima pembinaan dari militer. Pembinaan Linmas diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi di bawah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dulu, keberadaan Hansip seringkali dipakai oleh penguasa untuk memaksakan kehendaknya. Di masa damai, mereka menjadi bagian dari alat penekan. Sedangkan di masa konflik, Hansip pun dipakai untuk bantuan tempur. Ide pembentukan Hansip dibidani Jenderal A.H. Nasution pada 1961. Tapi secara resmi baru dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 1962. Kepres tersebut ditandatangani Presiden Soekarno pada 19 April 1962. Sejak saat itu, Hansip berada dalam koordinasi di bawah militer sebagai komponen pertahanan keamanan. Jejak Hansip dalam sejarah mulai direkam. Mereka antara lain terlibat dalam penangkapan anggota PKI pada 1965,
Aksi paling cemerlang adalah penangkapan Letkol Untung di Tegal. Hansip ikut menangkap Untung yang dikira seorang copet dalam bus tujuan Semarang. Hansip juga ikut berperan dalam pertempuran dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak atau pasukan rakyat Kalimantan Utara. Pada 1972, pembinaan Hansip diserahkan dari Menteri Hankam atau Pangap kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepres nomor 56 tahun 1072 itu. Meskipun demikian, Hansip tetap terlibat dalam peperangan ketika konflik Timur Timur pecah. Di Timur Timur menyebutkan beberapa data statistik mengenai penculikan dan pembunuhan Freddy Lim oleh Hansip. Aksi ini terkadang dilakukan Hansip sendiri atau bersama tentara. Aksi Hansip dalam pertempuran juga terekam dalam jurnal penelitian politik Vol 3 tahun 2006, Papua Menggugat, yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peneliti Lembaga Studi Advokasi Masyarakat Amiruddin Al-Rahab menuliskan, Hansip ikut dalam pengepungan markas organisasi Papua Merdeka pada Operasi Gagak 1 pada tahun 1985 sampai 1986. Mereka ikut dalam pengejaran OPM di sektor B dengan area hotspot Nabire dan target operasi di Enarotali, Kebo, dan Ilaga. Aksi pengejaran ini memburu pimpinan OPM Daniel Kogoya, Tadius Yogi, dan Simon Kogoya. Sedangkan di sektor C, Hansip turut serta dalam pengejaran pimpinan OPM Victus Wangmang. Dalam operasi Gagak 1 ini, Kodam mencatat 14 orang yang diduga OPM berhasil dibunuh dan 8 orang ditangkap bersama 2 pucuk senjata. Selain pertempuran, Hansip menjadi alat politik bagi rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Hansip memiliki pengaruh besar di Kota Kupang sejak penangkapan simpatis TAN PKI. Mereka memerintahkan kepala desa menangkap aktivis Barisan Tani Indonesia dan organisasi sayap PKI. Saat mendekati pemilu 1972, mereka pun dimanfaatkan untuk menggiring semua suara kepada golongan karya atau Golkar. Namun petualangan Hansip dalam pertempuran dan politik ini tak populer. Pamor mereka meredup pelan-pelan. Walaupun sering hadir di kampung-kampung, kehadiran mereka lebih banyak dipandang sebelah mata, sekedar mengamankan acara-acara kampung dan hajatan masyarakat. Redupnya Hansip sendiri ditandai dengan penandatanganan Perpres nomor 88 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Perpres ini mencabut keputusan Presiden nomor 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi pertahanan sipil atau Hansip dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat atau Wankamra dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata. Hansip pun terancam bubar. Koordinasi mereka kini ditampung Kementerian Dalam Negeri. Namun di daerah mereka menunggu belas kasih kepala daerah karena hingga kini belum ada lagi payung hukum untuk mereka. Hansip pun sirna ditelan zaman. Semoga para Hansip diperhatikan kehidupannya lagi oleh pemerintah kita ya guys, karena begitu besar pengorbanan dan perjalanan sejarahnya untuk mengamankan negara kita Indonesia ini. Dan apabila ada salah eja dalam penyebutan nama, koreksi di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.